Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang makna simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan dalam Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan perantara malaikat Jibril. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan untuk meneguhkan perasaan Nabi Muhammad SAW sehingga ia mampu merasakan komunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Selain itu, Al-Quran sebagai sumber hukum diturunkan berdasarkan peristiwa yang tengah terjadi pada saat itu untuk menjawabnya. Al-Quran memiliki dua jenis surah, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah merupakan surah yang turun di kota Makkah. Kondisi masyarakat Makkah pada saat itu adalah rusak, hingga dijuluki masyarakat jahiliyah yang artinya masyarakat yang bodoh. Masyarakat Makkah kala itu adalah masyarakat penyembah berhala, suka berfoya-foya dan tanpa syariat. Sehingga ayat yang turun pada masa ini pun berisikan pesan-pesan tentang ketauhidan, ketakwaan, peringatan tentang hari akhir, peribadahan, dan etika sosial. Ayat-ayat tentang hari akhir pada Al-Quran periode Makkiyah memberitahukan kepada bangsa Makkah untuk bertaubat karena semua akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah kematian dengan semua pertanggungjawaban amal yang kita perbuat di dunia. Hal ini dipercaya mampu mendorong manusia untuk segera berbuat kebajikan. Pengertian hari kiamat dan kebangkitan. Hari kiamat merupakan rahasia Allah. Tidak ada makhluk yang mengetahuinya. Bahkan, Nabi dan Rasul hanya dapat memberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hari kiamat digambarkan sebagai kehancuran segala yang ada di dunia. Semua makhluk akan mati, kecuali memang yang dikehendakinya untuk tetap hidup. Kehancuran total yang terjadi dalam ini, secara logika bukanlah suatu peristiwa yang mustahil. Para pakar ilmu alam telah sepakat bahwa segala mawujud yang ada pasti memiliki batas akhir keberadaannya. Secara istilah, kiamat bisa diartikan sebagai hancurnya alam semesta dan seluruh kehidupan di bumi. Namun sebenarnya, hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaum al-Qiyamah, yang artinya hari kebangkitan umat. Sedangkan hancurnya alam semesta dalam bahasa Arab disebut dengan As-Sa'ah. Hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Hisab. Para ulama menuturkan dari pendapat yang sahih bahwa setelah hari kiamat terjadi, manusia akan dibangkitkan dari kubur dan digiring ke padang mahsyar. Waktu atau lamanya peristiwa tersebut tidak terbatas. Pada saat itu, manusia yang dibangkitkan akan dihisab atau dihitung amalnya dan akan dimasukkan ke surga atau neraka sesuai dengan amal perbuatan yang telah dilakukannya. Ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat. Pertama, Al-Haqqah ayat 1-7. Ayat ini dimulai dengan penyebutan istilah kiamat dengan Al-Haqqah dan pengulangan pertanyaan seputarnya. Al-Haqqah menurut bahasa berarti yang pasti terjadi. Hari kiamat dinamai Al-Haqqah karena dia pasti terjadi. Setelah mengenalkan istilah Al-Haqqah, surat ini berbicara tentang beberapa kaum yang binasa dan mengalami akhir yang tragis akibat pengingkaran terhadap kiamat. Dalam surat ini, kehancuran mereka disebabkan oleh angin topan dingin yang bertiup sangat kencang hingga merontokkan mereka seperti daun-daun yang keguguran. Yang kedua, Al-Waqiah 1-9. Surat Al-Waqiah mendeskripsikan kiamat seperti hancurnya gunung. Letusan gunung yang diawali dengan guncangan gempa tektonik begitu dahsyat, sehingga membuat materi gunung tersebut hancur berkeping-keping. Peristiwa kiamat tersebut akan membinasakan sebagian penduduk bumi dan akan membiarkan beberapa penduduk yang lain selamat. Dan masih banyak lagi ayat Al-Quran yang membahas tentang kiamat,
seperti Al-Qiyamah ayat 1-15 dan An-Najm ayat 57-62. Ayat-ayat di Al-Quran tentang kebangkitan. Yang pertama, Abasa ayat 32-42. Surat ini menjelaskan bahwa ketika kiamat terjadi, masing-masing individu bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Rasa persaudaraan dan kesetiakawanan menjadi pudar diakibatkan kesibukan duniawi. Manusia pun terbagi menjadi dua model. Manusia-manusia yang mensikapi hari-harinya dengan senyuman dan wajah berseri-seri, atau manusia-manusia yang kusam dan hitam. Wajah mereka yang kusam dan ditutupi debu adalah orang-orang yang selama ini sibuk dengan dunia, lupa membangun relasi-relasi yang harmonis dengan sesama. Selanjutnya, An-Nazi'at ayat 6-12. Al-Quran menggambarkan bahwa manusia baru tersadar bahwa mereka sudah melenceng dari ketentuan moral manakala terjadi guncangan hidup. Guncangan pribadi berupa problematika pribadi, ataupun guncangan-guncangan sosial budaya berupa konflik, huru-hara, peperangan, dan sebagainya. Dan masih ada ayat di Al-Quran yang membahas tentang kebangkitan seperti Yasin ayat 61. Selanjutnya, pemaknaan simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan. Membaca Al-Quran artinya membuka lapisan-lapisan makna yang menyelubungi sebuah konsep dan gagasan Tuhan yang universal. Para pakar balaghah melihat bahwa rahasia kemukjizatan sastra Al-Quran tidak terletak pada makna tekstualnya atau makna tingkat pertama, melainkan pada makna tingkat keduanya atau makna kontekstual. Dalam upaya fungsionalisasi Al-Quran, maka perlu dilakukan pembacaan ayat-ayat eskatologis dengan menggunakan makna tingkat kedua, sehingga deskripsi tentang kiamat, kebangkitan, surga, dan neraka tersebut dapat membangkitkan spirit keagamaan yang konstruktif dan progresif dalam diri setiap pembacanya. Abu Zaid telah merumuskan beberapa langkah praktis yang bisa diikuti sebagai berikut. Penggunaan interpretasi tematik meskipun tidak sepenuhnya. Kedua, menganalisis ayat-ayat itu untuk melihat level maknanya. Ketiga, memperhatikan arah teks yang dibaca. Keempat, mencari aspek-aspek yang tak terkatakan dalam teks tersebut. Analisis ayat-ayat tentang kiamat. Pertama, surat Al-Haqqah ayat 1-7. Beberapa kaum yang binasa dan mengalami akhir yang tragis akibat pengingkaran terhadap kiamat. Kedua, surat An-Najm ayat 57-62. Manusia diberi peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Ketiga, surat Al-Waqi'ah ayat 1-9. Kiamat seperti hancurnya gunung. Keempat, surat Al-Qiyamah ayat 1-15. Kiamat sebagai gerhana yang membuat bumi menjadi gelap. Ketika itu manusia akan kebingungan mencari arah. Analisis ayat-ayat tentang kebangkitan. Pertama, surat Abasa ayat 32-42. Bahwa ketika kiamat terjadi, masing-masing individu bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Kedua, surat An-Nazi'at ayat 6-12. Al-Quran menggambarkan bahwa manusia baru tersadar bahwa mereka sudah melenceng dari ketentuan moral manakala terjadi goncangan hidup. Ketiga, surat Yasin ayat 61. Bahwa meskipun manusia sudah mati dan dikubur dalam tanah, ia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Jadi kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat eskatologis dalam Al-Quran di samping memiliki makna tekstual, teologis, memiliki makna simbolik. Ayat-ayat tentang kiamat sebagai kehancuran kehidupan dan akhirat sebagai wahana untuk pertanggungjawaban menyarankan adanya kritik sosial terhadap kondisi sosial budaya masyarakat.